Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Kusuma. Di sini saya akan membuat UTS Etika dan Tanggung Jawab Bisnis dengan dosen pengampu Asep Rafiuddin, SEMM. Nah, di sini saya akan membahas tentang perusahaan dan pemangku kepentingan. Pengertian dan jenis stakeholder. Stakeholder merupakan individu sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Stakeholder dalam perusahaan dapat terdiri dari pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili manajemen, para pekerja dan sertifikat pekerja. Para pekerja dan serikat pekerja, para pengusaha, pemasok, masyarakat atau konsumen, perusahaan atau pengguna, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Peran pihak yang memiliki kepentingan utama atau stakeholder dalam organisasi bisnis ataupun dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemilik atau owner, yang kedua karyawan, yang ketiga kreditor, yang keempat pemasok atau supplier, yang kelima pelanggan atau customer, yang keenam pesaing, dan yang terakhir pemerintah. Nah, langsung saja ke materi berikutnya, yaitu globalisasi dan etika bisnis. Di sini ada pengertian etika bisnis dalam globalisasi. Etika bisnis di era globalisasi bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis. Dalam lingkup yang besar, negara pastinya terlibat dalam proses bisnis yang terjadi. Nah, di sini juga ada isu-isu dalam etika bisnis internasional. Dalam pelaksanaan bisnis yang melibatkan bisnis internasional, akan selalu ada kendala dalam bentuk munculnya isu-isu maupun isu etis yang paling sering terjadi terkait ketenaga kerjaan, hak asasi manusia atau HAM, lingkungan, korupsi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sini juga ada ketenaga kerjaan, hak asasi manusia, lingkungan, korupsi, tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, yang materi selanjutnya yaitu teori-teori etika dan relevansinya. Di sini ada konsep dan makna etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yang berasal perilaku seseorang, adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak. Nah, di sini juga ada menurut beberapa ahli, teori moralitas sosial atau social morality theory. Teori bersumber dari pemikiran Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679, Emily Durkheim 1858 sampai 1917, dan Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Teori ini menyatakan bahwa manusia itu hidup bermasyarakat karena itu moralitas sosial menjadi landasan dalam kehidupan. Yang kedua, teori kepribadian mulia atau personality virtue theory. Teori ini bersumber dari pemikiran Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, etika dikaitkan pada kepribadian, sifat, perangai atau ciri-ciri perwatakan, usaha, pengembangan moral seharusnya mengarah pada pembentukan watak mulia dan terbaik, bukan kepatuhan kepada peraturan masyarakat. Berdasarkan teori ini, masalah yang lebih ditekankan adalah dimensi individu atau manusianya dan bukan perbuatan yang dihasilkan. Yang ketiga ada teori teologi. Teori teleologi.
Istilah teleologi berasal dari bahasa Yunani atau telos yang berarti tujuan. Teori ini menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna, menurut aliran ini tidak pantas disebut baik. Materi yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Di sini ada kesadaran atas kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan tidak seimbang sosial yang ada di masyarakat yang menjadi suatu perbedaan. Masalah kesenjangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Rusmaniyah DKK 2021. Nah, di sini juga ada status perusahaan. Perusahaan adalah sebuah badan hukum yang mempunyai hak-hak legal tertentu sebagaimana yang dimiliki oleh manusia, misalnya hak milik pribadi, hak paten, hak atas merek dan sebagainya. Menurut The George, secara khusus membedakan dua macam pandangan mengenai status perusahaan, yaitu legal creator, maksudnya memiliki perusahaan sepenuhnya ciptaan hukum dan karena itu ada hanya berdasarkan hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu legal recognition. Legal recognition maksudnya tidak memutuskan perhatian pada status perusahaan sebagai status usaha secara produktif. Nah, materi yang terakhir yaitu hak dan kewajiban pemilik usaha. Pengertian hak dan kewajiban pemilik usaha menurut Profesor Dr. Notonegoro, pengertian hak adalah wewenang untuk melakukan sesuatu atau menerima sesuatu yang sudah semestinya dilakukan atau diterima secara terus-menerus oleh suatu pihak tertentu. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, pengertian kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain. Beberapa hak dan kewajiban seorang pengusaha yaitu hak atas konfidensialitas, hak atas loyalitas pegawai, dan hak untuk membuat tata tertib. Mungkin segitu saja dari saya yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.